Yohanes 4 ayat 1 sampai ke 26. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridku telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Yesus sendiri yang menyatakan ini. Akulah dia. Jadi kalau ada orang
masih meragukan ini, maka baiklah ia membaca firman Tuhan ini. Di ayat 25 ini katakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Itu iman orang-orang Israel pada saat itu. Ya. Jadi orang Samaria ini termasuk juga orang Israel sebenarnya. Ya, hanya mereka sudah terpisah begitu lama sehingga mereka tidak bergaul. Ya, kita baca tadi di atas itu bahwa orang Samaria dengan orang Israel, orang Yahudi tidak bergaul. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi mereka satu bangsa sebenarnya, namun mereka tidak bergaul. Jadi orang Samaria ini menyembah Tuhan itu di gunung. Sementara orang Yahudi ini menyembah Tuhan itu di Yerusalem. Jadi ada perbedaan antara mereka. Mereka sama-sama orang Israel, tetapi mereka berbeda keyakinan. Sehingga mereka tidak bergaul. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kelas 2. Mereka merasa bahwa orang Samaria itu kafir begitulah. Sehingga mereka tidak ini. Makanya perempuan itu mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Padahal mereka ini sama-sama orang Israel ini. Jadi sudah ada pertentangan antara mereka. Yang satu menganggap dirinya lebih kudus daripada yang lain. Makanya heran ini perempuan. Ini orang Yahudi mau minta minum kepada saya. Saya kan orang Samaria. Apa nggak tahu saya ini, menurut orang Yahudi saya ini najis. Seperti itu. Saya ini kafir menurut orang Yahudi. Namun Yesus menjelaskan kepada seorang perempuan ini firman Tuhan. Jadi Yesus datang ke dunia ini, dia tidak menganggap bahwa orang lain itu tidak layak untuk mendengar firman Tuhan. Semua orang layak untuk mendengar firman Tuhan. Makanya ini dengan sengaja dia datang ke sini. Jadi Tuhan Yesus itu tahu bahwa ada sesuatu yang akan diberitahukannya. Jadi ketika dia sudah haus, dia duduk di situ. Sebenarnya kalau dia duduk di situ kan artinya dia kehausan. Namun dia katakan kepada perempuan itu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kan ini sebenarnya satu percakapan yang aneh begitulah. Masa dia yang kehausan, terus dia pula yang memberikan minum. Jadi ini satu pengajaran yang sedang diajarkan oleh Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini sudah tahu perempuan ini sebenarnya seorang perempuan yang selalu haus dalam hidupnya. Haus. Sehingga dia mengatakan bahwa engkau sudah punya 5 suami. Artinya perempuan ini sebenarnya orang yang di dalam hidupnya itu kurang puas terus menerus. Dia merasa kurang. 1 suami kurang, 2 suami kurang, 3 suami kurang, sampai 5 suaminya kurang. Itulah kehausan. Dia merasa kurang terus dalam hidupnya.
Jadi Yesus mengatakan, seandainya kamu tahu siapa yang bicara kepadamu itu, kamu akan minta kepadanya supaya kamu tidak haus lagi. Dia akan memberikan air hidup kepadamu. Jadi di dalam dunia ini banyak orang haus. Dia punya satu istri, dia mau lagi 2 istri. Dia punya ini. Jadi ada satu kesepian begitulah. Kekurangan. Dia merasa kurang terus. Dan di zaman sekarang pun manusia begitu. Kurang terus. Sudah punya 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Semuanya dia mau punya semua. Kehausan. Dibarengi dengan keserakahan. Maunya istri orang pun jadi istrinya. Suami orang juga maunya jadi suaminya. Itu satu kehausan. Dan itu tidak bisa dipenuhi walaupun sudah dapatkan 1 orang suami orang lain. Pasti haus lagi mau suami yang lain. Itulah namanya kehausan. Ketidaktenangan dalam hidup. Selalu haus. Kurang ini. Jadi tidak merasa tidak pernah cukup. Dan di zaman sekarang ini manusia seperti itu. Sudah ada semua pun sama dia, kurang terus. Kurang terus, merasa tidak puas. Tidak puas hidup ini, tidak puas. Jadi yang membuat kita puas itu hanya Yesus. Minta kepada Tuhan Yesus air hidup itu. Itulah yang memberikan kepuasan. Kalau kita, secara pikiran kita mau memuaskan diri kita dengan jalan seperti apa yang dilakukan oleh dunia ini, kita tidak akan pernah puas. Mau kemana pun kita tidak akan puas. Kita selalu merasa tidak puas. Mau di tempat yang enak sekalipun, itu tidak enak. Kenapa? Karena nggak ada damai sejahtera Tuhan. Maka apa yang perlu sebenarnya, kita harus memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Makanya dibilang Tuhan Yesus, minta air hidup itu, air hidup yang akan kuberikan kepadamu. Ya, kita baca di sini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Untuk selama-lamanya. Jadi itu bukan air biasa itu. Ya. Bukan air biasa. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Tahu kalau mata air itu dia nyembur terus keluar itu. Keluar terus air itu. Jadi tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Dia tidak merasa kurang dalam hidupnya. Dia merasa puas terus, dipuaskan oleh air hidup itu yang berasal daripada Tuhan. Jadi kita yang hidup ini sebenarnya kita harus meminta air hidup kepada Tuhan supaya kita bisa happy, bisa senang, bisa enjoy hidup ini selama-lamanya walaupun kita di mana saja, mau di rumah, mau di mana saja, kita tetap menikmatinya. Banyak orang tidak senang dia di rumah. Dia tenang, dia di mana saja. Mau dibawa di tempat manapun dia tidak tenang. Dia tidak merasa nyaman. Dia tidak merasa bahagia. Dia selalu kurang. Jadi makanya dia pergi kemana-mana. Dia mencari kebahagiaan kemana-mana. Dia mau mencari mana kebahagiaan, mana damai sejahtera itu, mana damai sejahtera itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, minta. Kalau kamu meminta air hidup itu akan kuberikan kepadamu. Itu air hidup yang akan kuberikan kepadamu itu adalah menjadi mata air di dalam dirimu. Dan dia terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, untuk selama-lamanya, sampai kekal, tidak terbatas, dan tidak pernah habis. Jadi kepuasan dalam hidup ini hanya dapat
bisa kita nikmati kalau itu kepuasan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi air hidup itulah air yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Itulah yang memberikan kita kebahagiaan. Walaupun kita di tempat tidur, walaupun kita di jalan, walaupun kita di rumah, mau di mana saja, di rumah ibadah, di gereja, atau di mana saja, kita tetap puas dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kita. Amin. Jadi seseorang yang merasa tidak puas dalam hidupnya, itu tandanya sebenarnya, itu tandanya bahwa Yesus belum ada di dalam dirinya. Jadi dia haus, maunya kesinilah aku, maunya kesinilah aku. Makanya banyak orang dengan kekuatannya, dia mencari supaya dia bahagia. Namun kalau kita tahu bahwa sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan Yesus, maka mari kita datang kepadanya untuk meminta kepadanya. Seperti tadi itu, dia mengandalkan air tadi, air yang ada di sumur itu, air, dan dia haus terus, dia terus haus. Tapi Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu air hidup. Jadi perempuan ini mengatakan, iyalah Tuhan, kasihlah sama aku itu, supaya aku jangan menimba air lagi di sini. Jadi maksud Tuhan sebenarnya dia sedang memberikan pelajaran kepada perempuan itu bahwa kepuasan itu hanya didapat daripada Yesus. Makanya pada akhirnya dibilangnya bahwa kami telah mendengar. Ayat 25 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus mengatakan kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Artinya, yang memberikan kebahagiaan, keselamatan adalah Mesias. Yang memberikan kelegaan. Ketika kita sudah mendapatkan air hidup daripada Tuhan, artinya Yesus bertahta dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita selalu ceria, selalu senang, tidak kesepian, tidak merasa kekurangan. Kenapa? Karena ada air hidup tadi, ada mata air di dalam diri kita. Makanya kalau kita ada masalah kesepian, masalah kekurangan, merasa kurang terus, mari datang kepada Tuhan. Itu pertanda sebenarnya bahwa Yesus tidak bertahta dalam hidup kita. Makanya kita kurang terus, merasa kurang terus. Jadi mau apapun diberikan kepada orang yang kurang terus, tidak akan bisa. Tidak akan bisa memuaskan dia. Mau kasih sama dia gunung pun satu, nggak ada, kurang sama dia. Kurang terus. Hanya Yesuslah yang bisa memberikan kepada kita air hidup dalam hidup ini. Maka mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berikan tempat kepada Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh. Supaya Tuhan benar-benar hidup di dalam diri kita. Jadi mata air itu akan senantiasa ada, sehingga dia nanti akan memberikan kepada kita kebahagiaan dimanapun kita berada, dimanapun. Baik kita di rumah, mau kita di jalan, atau di mana-mana. Karena Yesus senantiasa ada di dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang bersukacita. Amin. Amin. Jadi sukacita yang kita dapat itu bukan sukacita yang hanya sementara. Bukan hanya seperti sukacita yang didapatkan oleh perempuan ini. Dia punya suami, sukacita dia, bahagia dia. Kurang lagi, tambah satu lagi. Sukacita dia, tambah lagi. Sampai 5, coba itu kurang. Kurang. Bahkan ada diri yang sekarang sama dia itu bukan suaminya. Nah, itu. Jadi untuk bisa kita berhenti merasa kurang, mari datang
kepada Tuhan. Minta kepadanya air hidup itu, yaitu Roh Kudus. Dan itulah yang memuaskan dahaga kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.